Ini ada beberapa nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres potensial untuk Pilpres 2024. Ada beberapa nama, kalau kita lihat di sini ada Muhammad Iskandar, kemudian Said Akil Siraj, kemudian Khofifah Indar Parawansa. Nah, ini memang nama-nama yang sejauh ini masuk dalam bursa cawapres, tapi sekali lagi sampai sejauh ini kalau kita melihat peta politik pasca PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDIP, ini memang belum ada sosok capres yang dikunci dalam tanda kutip oleh sejumlah partai politik. Nah, ini kalau kita lihat juga ya, Bay, ya. Dari kalangan profesional, sebelumnya dari Nahdlatul Ulama, dari NU, kemudian ini juga nama-nama yang muncul dari politisi partai. Ada Erlangga Hartarto, kemudian AHY, dan juga Ridwan Kamil. Nama-nama ini tentu masuk dalam radar para politisi partai ya. Bagaimana kemudian mereka memformulasikan siapa yang akan disepasangkan dengan siapa, dengan tujuan kemenangan Pilpres 2024. Nah, itu dia. Itu yang kira-kira akan kita bahas pagi hari ini. Langsung saya akan perkenalkan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat pagi Mas Hanta. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi Vita, Bayu. Oke, di studio juga sudah bergabung bersama kami ada Mas Pangi Sarwi Caniago, pengamat politik. Selamat pagi Mas Pangi. Pagi, Sehat? Mbak Vita, Bang Bayu. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Nah, yang mungkin kita bahas dulu di segmen ini seperti ini ya. Karena kalau kita lihat peta politik sejauh ini kan yang sudah diumumkan sebagai baca pres, meskipun sekali lagi baca pres ini kan belum ada kesepakatan, deklarasi bersama-sama seperti 2014-2019. Tapi setidaknya ada langkah maju pengumuman baca pres. Tapi kan kalau sejauh ini kita lihat belum ada cawapres yang diumumkan oleh partai politik. Semuanya masih menyodorkan proposal. Nah, ini psikologis partai politik sejauh ini seperti apa sih? Saya mau ke Mas Hanta dulu. Ya, begini Vita, kita tahu sekarang itu Pilpres tanpa incumbent. Itu menyebabkan tidak leluasanya capres menentukan posisi cawapres. Beda dengan incumbent periode kedua. Pak SBY di periode kedua lebih luasa memilih Pak Budiono, Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin. Jadi tidak terlalu determinan. Yang kedua, angka atau peta elektoral capres yang berpotensi kuat yang 3 orang ini, Ganjar, Anies, dan Prabowo, ini memiliki jarak margin yang sangat tipis, sangat kompetitif, sehingga menyebabkan variabel atau peran cawapres sangat menentukan. Kalau tepat dalam menentukan cawapres bagi seorang capres, dia akan komplementer, dia akan kontributif secara elektoral. Tapi kalau keliru, dia bisa menggerus juga potensi elektabilitas capres. Begitu juga kalau tepat dalam menentukan cawapres, maka akan menjadi faktor yang menyulitkan bangunan koalisi. Tapi ternyata sekiranya keliru, maka juga bisa membubarkan potensi koalisi. Jadi variabel cawapres ini untuk saat ini menjelang 2024 ini sangat menentukan bagi 3 capres ini dengan jarak margin yang tipis dan memiliki potensi kemenangan relatif masih terbuka bagi ketiga-tiganya. Nah, partai politik juga sangat berhati-hati dalam menentukan cawapres karena di sana juga ada ketua umum partai yang juga mengincar, membidik posisi cawapres yang strategis bagi partainya supaya mendapatkan dampak elektoral, mendapatkan insentif elektoral. Jadi begini, cawapres itu ada posisi yang sangat krusial, penting, tetapi sekaligus disinilah titik krusialnya, titik kerentanan bubarnya koalisi, titik kerumitan yang harus diuraikan dibangun koalisi. Seperti yang saya katakan di awal, kalau tepat dalam menentukan, maka dia akan menjadi penguat bagi koalisi. Tapi kalau ternyata keliru, maka ini juga akan berpotensi membubarkan koalisi. Tergantung nanti, Vita, Bayu, apakah faktor cawapres ini melengkapi strategi dari si capres untuk memenangkan pertarungan. Saya punya analisa, bagi cawapres yang ingin mendapatkan posisi primadona menjadi rebutan bagi para capres potensial saat ini, satu, dia harus memiliki kekuatan elektabilitas sama dengan capres. Pusaran utamanya saat ini adalah pusaran elektabilitas. Mengapa Ganjar, mengapa Anies, mengapa Prabowo? Karena mereka memiliki elektabilitas yang dianggap memiliki peluang menang. Cawapres pun demikian, karena capresnya belum bisa angka psikologis sampai 50-60%, maka variabel cawapres di mana posisi elektabilitas yang kontributif, komplementer diperlukan. Yang kedua adalah figur-figur cawapres tadi dari nama-nama tadi di prolog TV One adalah memiliki akseptabilitas tinggi, tingkat penerimaan tinggi kemana? Ke para ketua umum partai.
baik dari partai politik atau non partai politik. Akseptabilitas kedua ada tingkat penerimaan terhadap si capres itu sendiri, dan yang ketiga ada akseptabilitas terhadap kingmaker yang memiliki pengaruh dalam mengatur beberapa poros-poros koalisi. Ditambah variabel yang ketiga, kalau ternyata punya tambahan topakan logistik, itu tambah memperkuat si cawapres yang makin jadi rebutan bagi capres-capres yang lainnya. Dan saya menduga penentuan cawapres tidak dalam waktu dekat, karena masing-masing punya strategi. Selain harus mengurai kerumitan tadi, yang kedua adalah mengintai atau mengintip strategi lawan. Kalau dia mengeluarkan cawapresnya si A, maka poros ini akan mengeluarkan si B. Jadi masing-masing mereka akan membidik atau mengintai strategi lawan politiknya. Begitu, Vita. Iya, kita tangkap poinnya. Nanti kita akan bahas lebih detail soal variabel yang diperhitungkan oleh partai politik dalam mengusung cawapres itu apa, tapi nanti ya di segmen berikutnya. Kita ingin fokus dulu tadi soal kerumitan atau psikologis dari partai politik untuk mengusung cawapres ini. Mas Pangi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hanta bahwa alasan kenapa partai politik sejauh ini belum mengumumkan cawapres itu memang karena ada kerumitan-kerumitan yang dialami untuk menentukan siapa cawapresnya itu? Atau seperti apa? Saya pikir Mbak Vita tidak hanya rumit, ya pening juga. Oke. Kalau pening ini kan biasanya dengan Pak SBY dan nggak terlalu pening waktu itu Iya. kan, karena memang dengan sandal jepit pun jadi waktu itu, sindiran begitu. Nah sekarang makanya kenapa agak pening, karena kalau tidak dikalkulasi dengan benar, tidak dihitung secara matematika politik, tidak hati-hati betul menentukan cawapres, maka gelanggang politik yang datar ini tanpa incumbent ada potensi untuk menang. Makanya hati-hati betul, ada sekarang pembisik yang membisikkan agar Anies salah menggandeng cawapres. Begitu juga ada yang membisikkan supaya Ganjar salah menggandeng cawapres. Makanya adu strateginya adalah adu seberapa mahir piawai mereka untuk mengklikkan cawapres yang paling ideal, yang paling tepat. Berarti bisa disimpulkan nggak sih kalau sebenarnya Pilpres 2024 ini pertarungan para cawapres? Ya, artinya ini adalah pertarungannya cawapres. Jadi pertarungan Pilpres rasa cawapres. Jadi cawapresnya yang paling dominan sebetulnya. Makanya adu strateginya adalah saling menutup pintu itu untuk saling mengunci dan tidak akan diumumkan jauh-jauh hari. Karena ini saling dikunci oleh partai politik, karena ini adalah kunci kemenangan itu. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwa variabel atau variabel yang digunakan untuk menggandeng cawapres ini jangan-jangan tidak ada yang kepake gitu loh. Misalnya variabel elektabilitas ya, kemudian variabel logistik, kemudian variabel partai. Saya jangan-jangan menurut saya nggak percaya kadang-kadang mazhab itu. Karena kadang-kadang ada juga pandangan user yang sangat penting ketika kasus Kiai Haji Maruf Amin. Itu tidak bawa elektabilitas, tidak bawa partai, tidak bawa logistik. Tapi user polarisasi blok ideologis yang mengental pada waktu itu adalah konteks isu, maka kepentingan usernya adalah representasi nasionalis religius. Ada juga kepentingan waktu itu Pak Budiono, elektabilitas nggak kepake juga, tapi kepentingan waktu itu adalah ekonomi, latar belakang background ekonomi. Maka sebetulnya user representasinya bisa juga representasi wilayah, Jawa non Jawa, representasi misalnya yang ideal sipil militer ideal dengan kepala daerah, termasuk klaster dari menteri hari ini ada Pak Erik, ada Pak Sandi, ada Pak Mahfud MD. Klaster partai politik dipakai ada Pak Ridwan Kamil, ada ada siapa namanya, ada Khofifah dan seterusnya, termasuk klaster ketua umum partai ada misalnya AHY, Airlangga, kemudian Caimin, termasuk kemudian ada Ridwan Kamil dari partai politik. Nah ini termasuk terakhir adalah yang menarik adalah Mbak Vita, Mbak Bayu adalah user kebutuhan yang saling punya irisan yang beda kebutuhannya. Karena irisan pemilih, kalau segmen pemilihnya sama dengan capresnya, itu tidak potensial untuk mendongkrak elektabilitas capresnya. Maka irisan pemilih yang berbeda, satu lagi yang sangat penting Bang Bayu, jangan-jangan user kebutuhannya adalah Gen Z, Gen milenial, ini nggak disebut banyak orang. Bahwa 60% penentu dewa elektoral kemenangan Pilpres hari ini adalah Gen Z milenial. Nah, potensi itu bisa saja cawapres yang dibutuhkan adalah representasi dari kaum milenial dan Gen Z. Itu juga bisa kebaca gitu. Tetapi dari hasil temuan Bang Bayu, Mbak Pita, hasil temuan Voxpol itu konsisten. Bulan Juli, bulan Maret 2021, 2022, kita hanya tidak survei hanya 2023 ini. Itu namanya Sandi, namanya Ridwan Kamil, namanya kemudian AHY, itu sudah kepotret sama kita. Itu 2 tahun yang lalu, setahun 2 kali survei. Itu konsisten. Tapi ET nggak muncul, Erick Thohir. Tapi Erick Thohir hari ini kan sempat leading, katanya naik. Nah, dengan demikian, kalau memang hari ini tidak ada yang apa yang dibilang Mbak Pita, psikologis ya 30% tidak ada yang mencapai di atas itu, maka memang sangat kehati-hatian itu sangat penting. Jadi ini adalah gelanggangnya cawapres, bukan gelanggangnya capres. Karena rentang range-nya tuh Bang Bayu, elektabilitas Mas Anies
Mas Ganjar dan Pak Prabowo, hasil survei Voxpol juga konsisten. Ini rentang range margin of error, masih dinamis, masih tipis, tidak ada yang terlalu dominan. Walaupun banyak kemarin hasil survei menunjukkan Pak Prabowo leading, tapi tergantung data yang diambil. Kita nggak ambil data 2023, tapi kita yang punya data saja, itu 3 calon presiden ini juga pertarungannya masih sangat dinamis dan tipis. Berarti artinya dari 3 nama ini masih sangat kompetitif ya gitu. Nah, kita bicara tadi soal konteks kebutuhan. Pemilihan cawapres juga kan berdasarkan kebutuhan gitu ya. Nah, apakah pendekatan-pendekatan seperti tadi Bang Panggi sampaikan, Jawa non-Jawa, militer non-militer itu masih relevan nggak dengan kondisi saat ini? Kita bahas sesaat lagi ya. Kami harus jeda, kami akan kembali sesaat lagi.